Sindiran media Cina dan naturalisasi pemain timnas Indonesia. Media Cina melontarkan sindiran tajam kepada timnas Indonesia menjelang laga penting di kualifikasi Piala Dunia. Mereka menyebut bahwa tim yang akan dihadapi oleh Cina bukan lagi timnas Indonesia, melainkan tim Belanda versi Asia Tenggara. Hal ini disampaikan setelah media tersebut mencermati daftar pemain skuad Garuda yang dipenuhi oleh pemain-pemain naturalisasi. Dari 32 nama yang dipanggil oleh pelatih, 19 diantaranya merupakan pemain naturalisasi, mayoritas berkarir dan lahir di Eropa, khususnya Belanda. Media 163 dari Cina menyebut bahwa kehadiran banyak pemain naturalisasi serta staf kepelatihan asal Belanda telah mengubah identitas tim. Mereka menyatakan bahwa skuad Indonesia tidak lagi merepresentasikan negara Asia Tenggara secara utuh. Jika Anda melihat skuad Indonesia sekarang, sangat sulit untuk mereka sebagai tim Asia Tenggara. Mereka lebih menyerupai tim dari Eropa, tepatnya Belanda, tulis mereka. Secara tidak langsung ini menjadi pengakuan akan meningkatnya kekuatan timnas Indonesia yang membuat negara lawan semakin waspada. Alasan Emil Hilgers. Tidak diturunkan lawan Cina salah satu pemain belakang yang tengah menjadi sorotan adalah Emil Hilgers. Meski memiliki potensi besar, ia kemungkinan tidak akan diturunkan saat laga melawan Cina. Terdapat beberapa alasan strategis di balik keputusan ini. Pertama, dari sisi medis, Hilgers belum dalam kondisi 100% bugar. Ia baru saja pulih dari cedera hamstring yang berisiko tinggi untuk kambuh jika dipaksakan bermain dalam intensitas tinggi. Kedua, dari aspek performa, Hilgers dinilai belum tampil optimal saat laga sebelumnya. Saat Indonesia takluk di kandang Cina tahun lalu, Hilgers yang turun sebagai starter gagal memberikan kontribusi maksimal. Ia kalah dalam duel udara dan terlihat kesulitan mengantisipasi serangan cepat dari lini depan lawan. Ketiga, pelatih Lodewijk tampaknya mempersiapkan Hilgers untuk laga yang lebih berat, yakni menghadapi Jepang. Lawan satu ini dinilai memiliki kualitas teknis dan fisik yang lebih unggul, sehingga Hilgers diharapkan tampil dalam kondisi prima agar bisa memberikan performa terbaik. Strategi Jepang dan skuad rotasi pelatih Jepang, Hajime Moriyasu, juga menjadi sorotan. Ia mengambil langkah tak biasa dengan merotasi hampir seluruh pemain inti. Nama-nama besar seperti Kaoru Mitoma, Takumi Minamino, dan Ritsu Doan tidak masuk dalam skuad. Sebagai gantinya, ia memanggil pemain muda dan debutan seperti Kota Takai, Juno Suzuki, dan Kodai Sano. Keputusan ini disebut sebagai strategi untuk memberikan pengalaman internasional kepada generasi baru Jepang. Namun, Takefusa Kubo tetap dipertahankan sebagai pilar utama lini serang. Langkah ini menunjukkan bahwa meskipun melakukan regenerasi, Jepang tetap tidak ingin meremehkan lawan, termasuk Indonesia yang kini tampil dengan wajah baru. Dukungan keluarga jadi energi tambahan. Di balik perjuangan para pemain di lapangan, dukungan keluarga menjadi salah satu kunci kekuatan emosional. Emil Audero Mulyadi, kiper keturunan Indonesia-Italia, akan menjalani debut resminya di GBK. Ayahnya, Edi Mulyadi, dijadwalkan hadir langsung memberi dukungan. Emil dikenal tetap menjaga koneksi dengan tanah kelahirannya, Mataram, meskipun sejak remaja telah menetap di Italia. Tak hanya Emil, kisah serupa datang dari Miss Hilgers. Meski sering dikritik karena performanya, ia tetap mendapat dukungan penuh dari ibunya, Mama Linda, dan kakaknya, Sarah. Bahkan saat Miss absen, keluarganya tetap hadir di stadion untuk menyemangatinya. Ini membuktikan bahwa dukungan moral keluarga bisa menjadi pemantik semangat di tengah tekanan publik.
Calvin Verdong dan pengorbanannya untuk merah putih pemain keturunan Aceh, Calvin Verdong juga membawa cerita yang menyentuh. Ia dibesarkan oleh ibunya di Belanda setelah terpisah dengan sang ayah sejak kecil. Calvin mengaku tidak memiliki kesempatan bermain untuk timnas Belanda dan kini sepenuh hati ingin memberikan kontribusi untuk Indonesia. Saya ingin memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Ini bukan sekadar sepak bola, tapi tentang identitas dan kebanggaan, ujar Verdong dalam wawancara dengan ESPN. Atmosfer kekeluargaan di GBK menjelang laga melawan Cina pada 5 Juni mendatang, banyak pemain keturunan turut mengajak keluarganya menyaksikan langsung di stadion. Joy Pelupesi yang pernah menangis haru lewat video call usai debut, kini membawa keluarganya dari Ambon untuk mendukung langsung dari tribun. Kehangatan ini akan menjadi momen spesial yang mempererat emosional antara pemain, keluarga, dan para pendukung setia Garuda.